Baik, saya mau tanya sebentar. Saat Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, diutusnya di mana? Di Mekah. Baik, saat itu Mekah maju atau terbelakang? Terbelakang. Saat itu ada peradaban atau tidak? Ada Romawi dan Persia. Persia punya peradaban, Romawi punya peradaban. Cuman Mekah nggak punya. Tertinggal, jauh dari Romawi, tertinggal dari Persia. Persia unggul, Romawi luar biasa, teknologinya bagus, ya, muncul keilmuan dan sebagainya. Mekah jauh tertinggal, terbelakang, peradaban tidak ada, maaf, urakan kumpulan masyarakatnya. Jadi semua jenis kejahatan itu ada di situ kumpul. Jadi kalau Anda ingin cari pemabuk, itu mabuk paling hebat itu adanya pada masa itu. Paling minimal sehari 5 kali, itu paling minimal. Kalau Anda ingin cari penipu, yang banyak nipu orang jahiliyah. Kalau Anda ingin cari pembegal, tukang begal paling banyak jahiliyah. Sampai-sampai ada kampung begal namanya. Kampung begal dikenal dengan Gifar. Gifar itu kampung begal. Nanti kita akan tunjukkan ketika Nabi diutus, tiba-tiba satu kampung ini tobat berubah jadi orang paling soleh di zamannya. Bahkan untuk mengabadikan disebutkan nama daerahnya Gifar, untuk menunjuk daerahnya tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i, Al-Ghifari. Tokohnya dikenal dengan Jundub bin Junadah, nanti berubah dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa disematkan kata Ghifarnya? Untuk memberikan referensi dan inspirasi bagi generasi mendatang. Hei, saya ini tokoh begal, sekampung tukang begal semua. Ketika datang Muhammad SAW mengajak saya, kami berubah dari tukang begal menjadi orang terbaik, dari orang banyak salah jadi orang soleh. Kami aja bisa berubah, kenapa Anda tidak? Makanya disebutkan kalimatnya, kurang populer Jundub bin Junadahnya, sangat familiar dengan kalimat Abu Dzar Al-Ghifari-nya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Oh, kenal, luar biasa. Hebat. Baik, sudah ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah, begitu Rasulullah diutus di tempat yang paling terbelakang, tidak kenal kebaikan, tempatnya urakan. Semua sifat ini kalau dikumpulkan, maka muncul nama dalam bahasa Arab yang mewakili, disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah, bukan sekedar bodoh, artinya tidak kenal dengan nilai-nilai kebaikan. Dia nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tidak bisa bedakan mana yang mulia, mana yang tidak. Dia tidak bisa bedakan mana yang harus dipuji, mana yang harus dicela, ditinggalkan. Nah, saya ingin katakan bahwa Nabi diutus itu di tempat yang seperti itu. Bukan dikirimkan ke Romawi yang sudah maju, dan bukan dikirimkan ke Persia yang sudah unggul, tapi di tempat yang paling terbelakang. Dan hebatnya, tiba-tiba risalah yang beliau bawa itu bisa mengangkat masyarakat ini naik ke depan, mengungguli Persia, mengalahkan Romawi, bahkan jadi pionir dalam kehidupan di dunia. Naik dia, menyebar sampai ke Nusantara. Dan hebatnya, Allah yang ikut pertama kali taklimnya Nabi tidak sebanyak sekarang yang kita lihat dan kita saksikan saat ini. Cuma 40 orang. Tempatnya pun nggak terlampau luas. Di rumah seorang bernama Arqam bin Abi Arqam, anak muda usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya di tempat dekat daerah Bukit Safa. Begitu Anda masuk ke dalamnya, lihat area saat sa'i, luasnya cuma sedikit, sebagian dari daerahnya yang belajar 40 orang, tapi alumninya dimanapun menjejakkan kaki dengan berbagai profesi. Ada yang birokrat, diplomat, ada yang pedagang, ada yang ustadz, semua menginjak setiap tempat, maka tidak pernah tempat itu diinjak bahkan dihuni kecuali berubah. Apa yang berubah? Dari yang terbelakang maju, dari yang maju tiba-tiba berkembang, pengetahuan datang, keislaman hadir di dalamnya. Silahkan cek. Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As melakukan ekspedisi, jalan menyebarkan risalah, membawa nilai-nilai keislaman Afrika Utara, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang terus sampai dengan ke Syam sampai ke Damaskus. Sekarang Syam 4 negara, ada Syria, ada Libanon, ada Palestina, teman-teman, ada Jordan, 4 negara. Sekarang semua yang dilewati muslim semua. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang ke Syam. Dan maju semuanya.
Sampai kemudian jadi provinsi Afrika Utara, provinsi. Gubernurnya Musa bin Nusayr. Datang laporan dari Spanyol, nyebrang ke Afrika Utara, terpisah Mediterania. Nyebrang minta bantuan. Tolong bantu kami, sejahterakan kami di Andalusia. Tolong bantu kami, lepaskan dari kezaliman. Dikirim seorang pemimpin besar, namanya Tariq bin Ziyad. Bawa 10.000 pasukan, bantu rakyat Spanyol, berkembang luar biasa. Dibawa teknologinya, bawa pangannya, kembangkan jadi peradaban 700 tahun Mesir dua dunia. Di Islam itu tidak pernah berpijak di satu tempat orangnya, kecuali membawa maslahat dalam kehidupannya. Hijrah kemudian ke Ethiopia, Habasyah. Sebagian sahabat ada yang ikut ke sana, termasuk pamannya Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut ke sana. Sebagian ketika ekspedisi ke daerah Asia sampai dengan ke Cina, sebagian sahabat kemudian ikut. Singgah di Nusantara, di kota Baros, 414 km dari kota Medan. Cuma ikutan singgah, apa hasilnya? Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, kemudian sampai ke Rahim, sukunya Rahimnya, semuanya Muslim maju berkembang. Cek, tidak ada kemajuan kesultanan yang hebat dahsyat pada saat itu kecuali Nusantara termasuk bagian darinya. Sampai saking dahsyatnya rempah-rempah masuk ke Eropa. Sampai setelah terjadi perjanjian Tordesillas 1494, apa yang terjadi? Dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Ada barat, ada timur. Barat diserahkan kepada Spanyol, timur kepada Portugis. Portugis tahu pusatnya Nusantara, datang tahun 1511. Sampai nyasar ke Goa. Sampai balik lagi menemukan. Dan mereka sadar bahwa teman-teman, Islam itu ajarannya jika diamalkan, maka dia akan bisa memberikan kontribusi terbaik dalam kehidupan pribadinya, keluarga, dan lingkungan tempat dia tinggal. Bahkan yang hebat, dia bisa menghadirkan perdamaian. Bukan sekedar untuk Islamnya saja, bahkan non-Muslim pun aman tinggal dengan orang-orang Islam. Pertanyaannya sekarang, Nabi diberikan oleh Allah risalah dengan Al-Quran, dijelaskan lewat hadis, bentuknya ada. Sekarang persoalannya, kenapa orang dulu dari jahiliyah bisa muncul jadi khairu ummah, umat terbaik? Orang sekarang Qurannya sama, hadisnya sama, kenapa hasilnya bisa berbeda? Dulu orang belajar Quran dari yang saling mencela jadi mencinta. Dulu orang belajar Quran dari yang pernah saling pukul jadi saling rangkul. Dulu orang belajar hadis yang tadinya luar biasa kotornya, luar biasa pelitnya, rakusnya, tamaknya, belajar jadi orang paling tawadhu, orang paling santun, orang paling dermawan. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang belajar betul Qurannya sama, hadisnya sama, keinginannya menghadirkan nilai-nilai kebaikan, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang digambarkan pada masa-masa lalu. Itulah yang akan kita turunkan, bagaimana Nabi mengajarkan kepada orang-orang di masa dulu, supaya kita bawa di masa kini, dan dengan itu spiritnya kita amalkan dalam kehidupan. Maka kita harapkan insya Allah semua orang Islam khususnya di Indonesia, dengan pelajaran kita pada hari ini, bisa bersatu bersaudara, seperti Nabi mempersatukan Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, semua profesi yang kita jalani, kita berikan yang terbaik untuk diri, keluarga, dan lingkungan tempat kita tinggal. Siap insya Allah?